tegas enggan damai. Kondisi terkini Lutfi mahasiswa koas yang dianiaya sopir Ibu Lady masih pemulihan. Mahasiswa koas FK Unsri korban penganiayaan yang dilakukan oleh Fadila alias datuk sopir pribadi Sri Melina masih dalam kondisi pemulihan. Lutfi saat ini masih berada di Jakarta bersama keluarganya dan masih trauma atas kejadian yang menimpanya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Lutfi, Redho Junaidi SHMH, saat dijumpai di kantornya, Sabtu, 21 Desember 2024. Lutfi masih di Jakarta. Kondisi fisik tahap pemulihan dipukul membabi buta. Berapa hari lalu ketemu masih ada bercak darah, masih ada bekas seperti merah di bola matanya, ujar Redho. Kondisi itu didapat Lutfi setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari tersangka Datuk. Lutfi dipukul dengan 3 kali jeda oleh pelaku, dimulai ia duduk sampai berdiri. Dipukul 3 kali dimulai dari duduk sampai Lutfi berdiri, katanya. Redho menegaskan pihak keluarga Lutfi dan Lutfi tetap mempercayakan proses penyidikan oleh Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Sampai saat ini tidak ada isyarat keinginan Lutfi ingin berdamai. Sejauh ini belum ada niatan untuk berdamai karena luka yang diderita masih ada. Kemudian permintaan maaf yang dilakukan oleh tersangka dilakukan setelah memakai baju oranye, artinya permintaan maaf itu dilakukan tidak tulus, katanya. Kasus penganiayaan terhadap dokter koas FK Unsri, Muhammad Lutfi hingga kini masih terus menjadi perhatian. Kini penyidik Polda Sumsel masih terus berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penerapan pasal terhadap Sri Melina alias Lina Dedi ibu dari Lady yang mengajak tersangka Datuk bertemu korban hingga berujung penganiayaan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian R. Jajadi mengatakan, di Treskrimum Polda Sumsel telah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menguji bukti material yang diterima dari saksi, termasuk saksi Sri Melina. Saya belum tanya Dirkrimum, tapi kemarin dilakukan ekspose atau koordinasi dengan jaksa kita lihat bagaimana bukti material, khususnya terkait dengan ibunya, kata Andirian. Koordinasi tersebut, lanjut Kapolda masih awal untuk penerapan pasal. Masih awal, koordinasi awal untuk penerapan pasal, sambungnya. Sebelum dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, Polda Sumsel akan melakukan koordinasi awal terlebih dahulu. Untuk berapa jumlah saksi yang sudah pemeriksaan termasuk hasilnya itu belum ada update-nya dari Direskrimum. Nanti ya, ujarnya. Sri Melina atau Lina Dedi menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa koas yang menjadi korban penganiayaan M. Lutfi dan keluarganya. Permintaan maaf itu disampaikan Lina di Polsek Ilir Timur II setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus penganiayaan yang melibatkan sang sopir, Fadila alias Datuk, Selasa, 17 Desember 2024. Saya atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada Ananda Lutfi dan keluarga atas kejadian pemukulan yang dilakukan sopir saya, Fadila, ujar Lina yang tertunduk dan menggunakan masker. Tim kuasa hukumnya, Bayu Prasetya Andrinata SH mengatakan upaya untuk bertemu keluarga Lutfi sudah dilakukan namun, saat ini pihaknya masih menghormati keputusan keluarga yang belum ingin bertemu. Ketika ada kesempatan kita akan coba untuk bertemu keluarga. Cuma kami juga mengerti keluarga belum bisa ditemui. Kami menghormati, ujar Bayu. Bayu juga mengungkap Lady sudah menyampaikan permohonan maaf ke Lutfi via chat atas apa yang dialami. Setelah dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik pada pemeriksaan yang berlangsung tadi malam, kliennya siap apabila diminta kembali oleh penyidik memberikan keterangan.
Kami belum tahu apakah bakal dipanggil lagi atau tidak. Yang pasti kami akan kooperatif, ya katanya.